Selamat datang dan bergabung kembali di dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Little Strength Ministry. Senang sekali bisa belajar Alkitab bersama dengan Anda. Semoga kita diberkati dan dikuatkan melalui pelajaran kita minggu ini. Kuartal yang kedua, pelajaran yang keempat, yang merupakan bagian pertama dari 2 episode pelajaran dengan judul Bangsa-Bangsa. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita undang Roh Kudus untuk membantu kita mempelajari materi pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersemayam dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, memohon agar suci Tuhan kirimkan untuk hadir di tengah-tengah kami ketika kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Biarlah kami boleh terangi dengan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh dibawa lebih dekat kepadamu melalui pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita sudah tiba kepada pelajaran yang keempat dengan judul Bangsa-Bangsa bagian yang pertama. Dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Daniel 7 ayat 14. Akan saya bacakan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Alkitab katakan, kepadanya diberikan kuasa. Kepada Yesusnya adalah Yesus. Kepada Yesus diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan, agar semua bangsa, bahasa, dan kaum melayani Dia. Mengapa harus diberikan kepada Yesus? Bukankah kekuasaan dan kemuliaan sudah menjadi milik Yesus sejak dari awal? Dan bukankah semua bangsa dan bahasa melayani Yesus? Bahkan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16, Alkitab katakan bahwa Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Mengapa harus ada pemindahan kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan? Kapan perpindahan kuasa ini terjadi? Kita akan mencoba melihat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut saat kita mempelajari pelajaran pada minggu ini. Hari Minggu pelajaran kita berjudul Nimrod dan Niniwe. Sebagai ayat Alkitab kita akan baca dari Kejadian pasal 10 ayat 9 sampai 11. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ini berbicara mengenai Nimrod. Dikatakan bahwa Nimrod adalah pemburu gagah perkasa di hadapan Tuhan. Hal ini bukan merupakan suatu pujian, tetapi sesungguhnya suatu templakan oleh karena Nimrod bukan seorang yang bergantung kepada Tuhan. Tetapi dia dikatakan pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nimrod adalah orang yang bergantung kepada kesanggupan dan usahanya sendiri. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Itulah reputasi yang Nimrod dapatkan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kala. Jadi dikatakan bahwa Nimrod mendirikan Babel dan juga Niniwe. Kita bertanya, kota seperti apakah Babel dan Niniwe ini? Mari kita lihat kembali di dalam Alkitab, Kejadian pasal 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Babel ataupun Babylon adalah simbol kekacauan atau kebingungan. Mengapa ada kekacauan? Oleh karena apa yang orang-orang di Babel perbuat dengan apa yang Tuhan perintahkan berbeda. Yang Tuhan perintahkan adalah untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Seperti ayat-ayat yang kita baca di dalam buku Kejadian. Akan tetapi di Babel, orang-orang berkumpul untuk membentuk satu kesatuan. Apa yang menjadi visi dan misi dari kesatuan mereka? Yaitu untuk membangun kota dengan sebuah menara yang puncaknya mencapai ke langit. Kenapa mereka mau membangun kota dengan puncak menara yang mencapai ke langit? Oleh karena mereka ingin untuk membuat nama besar untuk mereka sendiri.
Dan juga tujuan selanjutnya dari perkumpulan mereka di Babel adalah mereka tidak ingin tersebar ke seluruh bumi. Tahukah Anda bahwa ini adalah sebuah pelanggaran langsung terhadap perintah Tuhan, di mana Tuhan katakan, penuhilah bumi. Orang-orang di Babel gantinya memenuhi bumi, mereka berkumpul di Babel membuat satu persatuan. Babel ataupun Babylon adalah juga simbol daripada persatuan manusia. Seperti ayat-ayat yang bisa kita baca di dalam Kejadian 11, ayat 1 dan 6. Orang ataupun manusia sesungguhnya hanya boleh dipersatukan atas dasar kebenaran. Apakah kebenaran? Kita tahu di dalam Yohanes 17 ayat 17 bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus bersatu untuk memenuhi perintah Tuhan yang adalah kebenaran. Orang-orang di Babel bersatu untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri dan untuk melanggar perintah Tuhan yang Tuhan katakan bahwa manusia harus memenuhi seluruh bumi. Kita harus memperhatikan hal ini. Oleh karena ketika kita mempelajari nubuatan, kita akan melihat Babel rohani yang adalah kumpulan orang-orang bukan atas dasar kebenaran, tetapi kepalsuan. Nah, bagaimana dengan orang-orang di kota Niniwe? Mari kita lihat Yunus pasal 1 ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi di kota Niniwe juga sama seperti di Babylon, di mana ketika orang-orang berkumpul di sebuah kota itu, maka kejahatan terjadi. Kejahatan ataupun dosa merajalela, baik di kota Babel maupun di Niniwe. Kita tahu bahwa orang-orang suka untuk membuat kelompok-kelompok, orang-orang suka untuk membuat perkumpulan-perkumpulan, membuat persatuan ataupun organisasi. Misalnya, orang-orang yang merantau membuat kumpulan dari kampung yang sama. Ataupun orang-orang yang memiliki jenis kendaraan yang sama akan membentuk satu persatuan dengan kendaraan tersebut. Ataupun orang-orang yang memiliki hobi yang sama akan berkumpul untuk membuat persatuan atas hobi yang sama itu. Orang-orang akan berkumpul atas berbagai macam hal yang dapat menyatukan mereka. Akan tetapi satu-satunya persatuan yang akan bertahan adalah jika persatuan tersebut didasarkan kepada kebenaran. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Alkitab katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Satu-satunya persatuan yang akan bertahan lama adalah ketika orang-orang berkumpul ataupun bersatu untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana halnya dengan penyatuan gereja? Kalau saudara Google, ada sekitar 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia. Dan bukankah baik jika semua denominasi ini bersatu? Mungkin kita masih ingat sebuah peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika ada seseorang yang bernama Tony Palmer dengan menggunakan cellphone berkomunikasi dengan Paus Fransiskus yang ada di tempat yang lain. Dan juga di belakang, di background, Tony Palmer bersama dengan orang-orang banyak dari berbagai macam denominasi Kristen. Kemudian di dalam komunikasi itu dengan Paus Fransiskus, mereka katakan, mari kita bersatu. Adapun judul daripada persatuan mereka adalah keajaiban persatuan. Dan mereka katakan, mari kita lupakan perbedaan-perbedaan doktrin yang ada. Dan kita bersatu atas dasar hal-hal di mana kita bisa sama dan kita bisa bersatu atas hal-hal tersebut. Apakah mungkin doktrin-doktrin yang selama ini kita pegang, yang memisahkan kita dari banyak denominasi Kristen yang lain, kita tinggalkan demi terciptanya persatuan? Mereka ingin membentuk satu agama di dunia. Akan tetapi apa yang Yesus katakan tentang persatuan ini? Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan ataupun perpecahan. Jadi sebagian orang akan berkumpul atas dasar kebenaran,
yaitu firman Tuhan. Akan tetapi sebagian orang lain akan berkumpul atas dasar tradisi dan perkataan manusia. Nah, itulah pelajaran untuk hari Minggu. Selanjutnya mari kita lihat pelajaran hari Senin yang berjudul Panggilan Abraham. Apakah panggilan untuk Abraham? Alkitab katakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dipanggil untuk keluar, untuk dipisahkan. Mengapa Abraham Tuhan panggil keluar? Mengapa Tuhan ingin memisahkan Abraham dari negaranya, keluarga, dan bahkan dari rumah ayahnya? Roh Nubuat katakan di dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 136, paragraf yang pertama. Setelah tercerai-berainya manusia dari Babel, kembali penyembahan berhala merajalela hampir di segenap bumi ini. Dan Tuhan akhirnya membiarkan orang-orang berdosa yang keras kepala itu mengikuti jalan mereka yang jahat. Sementara Ia memilih Abraham dari garis keturunan Sem dan menjadikan dia sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi-generasi mendatang. Abraham telah dibesarkan di tengah-tengah tahayul dan kekafiran, sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara, menyerah kepada pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka. Dan mereka melayani dewa-dewa lain gantinya Tuhan. Jadi Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari bangsanya, dari rumah bapaknya, oleh karena orang-orang di sana menyembah dewa-dewa lain, bukan menyembah Allah. Dosa merajalela di negeri asal Abraham, yaitu Ur Kasdim. Kalau kita bicara mengenai Ur Kasdim, kita tahu dari buku Daniel bahwa orang-orang Kasdim adalah orang-orang Babel. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, panggilan yang sama diberikan oleh malaikat yang akan berseru dengan suara yang nyaring untuk memanggil umat Tuhan keluar dari Babel. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 18, ayat 2 sampai yang keempat. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Seperti halnya Babel zaman Abraham memiliki pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Mereka melayani dewa-dewa lain. Demikian juga halnya dengan Babel rohani, tempat kediaman roh-roh najis dan hal-hal yang jahat. Sebagaimana juga halnya Abraham yang adalah penyembah Allah yang benar, berada di tengah-tengah orang Babel, Tuhan panggil keluar. Demikian juga halnya umat-umat Allah penyembah Tuhan yang benar, ada di tengah-tengah Babel rohani. Tuhan panggil mereka keluar, agar tidak mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi kita juga harus memisahkan diri dari dosa. Di dalam Kejadian pasal 17, Alkitab juga katakan mengenai Abraham dan keturunannya. Kejadian 17 ayat 4. Dari pihakku, yaitu dari pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi kita lihat bahwa Abraham dan keturunannya dipanggil untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Seperti apa kira-kira perjanjiannya? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju.
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya adalah bahwa Allah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bukan Babel, bukan Niniwe, tetapi Yerusalem baru yang Tuhan persiapkan bagi Abraham dan keturunan-keturunannya. Pelajaran selanjutnya hari Selasa. Judulnya adalah Diberikan apa yang Anda minta. Mari kita baca Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang kelima. Dan berkata kepadanya, maksudnya di sini adalah orang Israel berkata kepada Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Israel meminta seorang raja. Apakah mereka tidak memiliki raja selama ini? Dengan Israel meminta seorang raja ketika mereka sudah memiliki raja atas segala raja, maka Israel sesungguhnya telah menolak Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 1 Samuel pasal 8, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Betapa menyakitkan bagi Allah. Ia sangat mengasihi Israel, tetapi mereka menolak Tuhan. Namun Tuhan masih mengizinkan bangsa Israel untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bangsa Israel ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Akan tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka ketika Tuhan memanggil Israel untuk menjadi umat-Nya? Di dalam buku Bilangan pasal 4 ayat 6-8 Alkitab katakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ketika Israel setia dan memegang perintah Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka, maka bangsa-bangsa lain akan memandang mereka dan juga ingin untuk menjadi seperti mereka, yaitu bangsa yang besar, bangsa yang bijaksana, bangsa yang berpengertian, dan memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan mereka. Ini adalah sebuah tragedi, bahwa mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya, untuk terpisah dari dunia, oleh karena dunia ini akan lenyap. Akan tetapi justru mereka menolak panggilan dan memilih kebinasaan. Selanjutnya pelajaran hari Rabu dengan judul Para Penguasa Bangsa-Bangsa Lain. Di dalam Matius pasal 20 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ketika seseorang yang tidak mengenal Tuhan memerintah manusia, maka kebijakannya, aturan-aturannya adalah tidak selaras dengan aturan daripada Tuhan, segala Tuhan. Hati nurani adalah sesuatu hal yang seharusnya berdiri terpisah dari kewajiban sipil. Dan ketika keduanya bercampur, maka yang terjadi adalah penganiayaan. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab, kisah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ini adalah contoh ketika gereja dan pemerintahan ataupun ketika hati nurani harus disatukan dengan pemerintahan sipil. Sebelum Yesus datang yang kedua kali,
akan ada penyatuan antara peran gereja dan peran negara. Dan ini adalah kondisi Babylon, yaitu kekacauan. Pada waktu itu, para penguasa akan melaksanakan kuasanya dengan keras, dengan tegas. Akan ada penganiayaan terhadap umat Tuhan yang memilih untuk menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Produknya daripada penyatuan antara gereja dengan negara adalah pemaksaan hari ibadah, yang berarti akan ada pemaksaan atas siapa yang harus kita sembah. Dan seperti Hananya, Misael, dan Azaria yang berani menjawab Raja Babylon dengan berkata, "Kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Demikian juga umat Tuhan harus berdiri teguh dan tidak bisa tunduk untuk menyembah hari matahari yang akan dipaksakan oleh penguasa Babylon rohani. Itulah pelajaran kita untuk hari Rabu. Pelajaran hari Kamis dengan judul Terang bagi Bangsa-Bangsa. Mari kita lihat Yesaya pasal 42 ayat 6. Alkitab katakan, "Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Selanjutnya kita lihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 3. "Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Kita telah dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi untuk memancarkan terang Tuhan, terang Yesus, di tengah-tengah dunia yang dibayangi oleh kegelapan. Dan di saat kita menjawab panggilannya dengan iman dan dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan memantulkan terang Kristus yang sesungguhnya adalah terang dunia. Terang ini bukan milik kita sendiri, tetapi terang ini akan bersinar melalui kita ketika kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Ketika kita melakukan hal ini, kita akan menjadi mercusuar yang membimbing orang lain untuk melewati kebingungan, kebimbangan, dan keraguan, untuk datang kepada sumber segala terang, sumber segala harapan, dan sumber kehidupan yang kekal. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita minggu ini, saya ingin membaca dari Lukas pasal 21, ayat 25 dan ke-26. "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut." Bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Ayat 26, "Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang." Selanjutnya Wahyu 11 ayat 18. "Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Bukankah kita sedang hidup dalam masa di mana bangsa-bangsa takut dan bingung melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini? Tidakkah amarah bangsa-bangsa bangkit karena kesusahan, karena ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia ini? Pada saat seperti inilah iman kita harus lebih teguh. Ketika kita menerima panggilan Tuhan untuk keluar dari kegelapan dunia dan memberitakan pujian Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Inilah pelajaran kita pada minggu ini. Semoga kita terberkati dengan pelajaran ini. Semoga kita lebih dikuatkan ketika kita melihat bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.
Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang indah ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan telah memanggil kami, mengasingkan kami, memisahkan kami dari dosa, dari kegelapan, untuk datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Bapa dalam surga, teguhkanlah kiranya panggilan ini, ketika kami menerima panggilan ini untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai pada waktunya, ketika Tuhan akan datang untuk menjemput kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati juga para penonton pelajaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan, kekuatan dari surga menjadi bagian mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai bertemu di pelajaran minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.